Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara, tadi menjelang maghrib saya sampai masuk ke Tegal ini, saya bertemu dengan Ustadz Saifullah. Beliau bercerita yaitu tentang keinginan daripada beliau dan panitia untuk saya bisa menjelaskan tentang peran NU dan seluruh para pemudanya, yaitu dalam perjuangan melawan PKI. Saya terima apa yang beliau inginkan tadi dan saya sampaikan kepada beliau, insya Allah malam hari ini akan kita bahas yaitu persoalan tentang apa dan bagaimana PKI, insya Allah. Karena memang kebetulan saya ingin sampaikan kepada segenap umat Islam, tahun ini secara gencar di mana-mana saya dan kawan-kawan sedang melakukan kampanye besar-besaran untuk mengantisipasi kebangkitan PKI di Indonesia. Bahkan sejak bulan Januari tahun 2015 sudah santer kedengaran dari istana bahwa sejumlah LSM komprador, sejumlah komunitas liberal termasuk di dalamnya Komnas HAM, Kontras dan Setara Institut secara resmi menyurati presiden, menggelar konferensi pers meminta agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atas nama negara meminta maaf kepada PKI. Jadi ini bukan isu, saudara, bukan. Ini real. Jadi mereka tulis hitam di atas putih, ada surat, ada konferensi pers, dan terus kami turi, saudara. Ternyata Bapak Presiden goyang, tekanan dari kanan, tekanan dari kiri, terus ditekan sampai puncaknya di bulan Agustus. Karena Bapak Presiden labil, Bapak Presiden dalam tekanan, bahkan ada tanda-tanda kalau beliau akan minta maaf kepada PKI. Sampai Gus Solah, Kiai Haji Salahuddin Wahid hafizahullah ta'ala dari Tebu Ireng, saudara, memberikan pernyataan pers. Beliau katakan jika Presiden minta maaf kepada PKI, maka berarti Presiden telah menyakiti perasaan hati seluruh warga NU di Indonesia. Betul? Enggak sampai di situ, bahkan ditegaskan kembali oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Hasim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU, saudara, yang saat ini beliau menjadi salah satu anggota One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Beliau langsung bicara kepada Presiden, kalau Bapak Presiden sampai minta maaf kepada PKI, bukan NU saja disakiti, seluruh umat Islam Indonesia ikut disakiti, saudara. Betul? Dan gak sampai di situ,
Kiai Haji Hasyim Muzadi bicara kepada kami para habaib, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, ya bubar-bubaran, bargi barbe, bubar sigi, bubar kabeh. Artinya isyarat dari beliau, kalau sampai presiden minta maaf kepada PKI, beliau akan mundur dari Watim-Pres. Beliau nggak terima, saudara. Ada urusan apa presiden meminta maaf sama PKI? Nah, saya ditanya sama wartawan, Habib, kenapa sih presiden nggak boleh minta maaf sama PKI? Saya jawab, sekalian lagi minta maaf sama Belanda, sekalian minta maaf sama Jepang, sekalian presiden pidato, Belanda maaf ya, dulu kami ngelawan, minta maaf, maaf dulu waktu anda menjajah kami nggak patuh, maaf Belanda, maaf kalau anda dulu nggak kerasan di negeri kami, minta maaf Belanda. Tanggung-tanggung amat minta maaf ke PKI, sudah bukan pada tempatnya, saudara. Tadinya kita pikir, saudara, sebelum bulan Januari ini cuman rumor, cuman isu, ternyata tidak. Betul-betul presiden meminta maaf kepada PKI, saudara. Akhirnya kami keliling, kami datang ke DPR, kami datang ke MPR, kami datang ke Panglima TNI, kami datang ke Kapolri, kami datang ke Pangkostrat, kami datang ke seluruh lembaga tinggi negara, saudara. Dan akhirnya tanggal 16 Agustus kami gelar parade tauhid yang diikuti oleh 500.000 umat Islam dari semua elemen, saudara. Ada NU-nya, ada Bansernya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Wasdiyahnya. Rame-rame kita turun di Jakarta, kita putihkan di Jakarta, kita nyatakan haram presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sampai kita haramkan? Ada orang protes, Habib Rizik jangan sembarangan bilang haram, kan ajaran Islam mengajarkan kita untuk saling memaafkan, minta maaf kepada orang, baik kita salah atau tidak salah. Kenapa Habib Rizik haramkan? Saudara, mereka yang bicara semacam itu tidak paham sejarah, mereka nggak ngerti sejarah, mereka tidak paham bagaimana dulu PKI, saudara, mengkhianati republik ini. Saudara, kenapa saat ini banyak generasi muda kita yang tidak paham tentang PKI, saudara? Sebelum saya uraikan sejarah PKI secara tuntas, catat baik-baik, saudara. Pertama, sebelum reformasi tahun 1998, saudara, pengkhianatan PKI itu masuk dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, saudara. Dari SD sampai SMA, dari Sabang sampai Merauke, semua siswa-siswi, murid-murid pelajar Indonesia selalu diajarkan tentang pengkhianatan PKI di tahun 1948 dan di tahun 1965, saudara. Tapi begitu reformasi tahun 1998, pengkhianatan PKI hilang dari buku pelajaran, lenyap dari kurikulum, saudara. Yuk kita bertanya, apa yang harus kita tanyakan, saudara? Siapa itu orang kuat yang mampu menghapus PKI dari kurikulum, saudara? Kalau orang biasa, orang lemah, nggak bisa menghapus kurikulum PKI, saudara. Kurikulum PKI secara nasional dihapus sampai hari ini. Makanya pemuda-pemuda Indonesia, saudara, siapapun dia yang lahir di tahun 90-an, yang tahun 98 baru duduk di SD, sampai hari ini mereka tidak pernah mendapat pelajaran tentang pengkhianatan PKI. Mereka nggak tahu siapa PKI, saudara. Nggak sampai di situ. Sebelum tahun 1998, saudara, televisi nasional, baik itu TVRI maupun televisi swasta, diharuskan setiap tanggal 30 September untuk memutar ulang film dokumenter tentang pengkhianatan G30S PKI, saudara. Tapi setelah reformasi 98,
semua televisi tidak ada lagi yang berani untuk memutar film dokumenter. G30 SPKI dilarang. Pertanyaannya, siapa itu? Siapa yang punya kekuatan untuk melarang semua televisi, saudara? Itu bukan orang kecil, itu bukan orang biasa, itu orang kuat, baik secara keuangan, secara ekonomi, maupun secara politik, saudara. Kalau dia orang lemah, nggak bisa, saudara. Dia larang televisi sampai hari ini tidak berani untuk memutar kembali film dokumenter pengkhianatan PKI. Waktu film itu disetel dari Sabang sampai Merauke, di kampung-kampung orang lihat, orang dengar, orang tonton, orang tahu kebiadaban PKI, saudara. Yang ketiga, saudara, semenjak reformasi tahun 98, saudara, Anda tahu apa yang hilang dari tengah-tengah kita? Dulu sebelum tahun 98, setiap orang akan menjadi pejabat publik, mau jadi bupati, mau jadi wali kota, saudara, mau jadi gubernur, mau jadi anggota dewan, baik dari DPR tingkat pusat sampai daerah, wajib untuk mengikuti litsus, saudara. Ada litsus. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Si calon pejabat diperiksa, saudara, bagaimana kaitannya dengan PKI dari semua aspek, saudara, baik kekerabatan, pertemanan, pergaulan, sampai kepada pemahaman dan ideologinya, saudara. Kalau teridentifikasi seorang calon pejabat ada paham-paham PKI, ditolak, nggak bakal dilantik, dibatalkan. Tapi sekarang, saudara, di DPR RI kita punya daftarnya, tidak kurang dari 100 anggota DPR RI. Mereka adalah orang-orang yang sampai hari ini tetap mengkampanyekan ideologi PKI. Bisa jadi anggota DPR RI, bahkan ada yang bangga, dia ledek kita semua, saudara. Dia masuk ke salah satu partai, kemudian masuk menjadi anggota DPR RI, saudara. Kemudian setelah itu menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Lalu dia buat buku, apa judulnya, saudara? Aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin buku lagi dengan judul Anak PKI Masuk Parlemen. Maksudnya dia mau ledek kita semua, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pesantren, dia mau ledek umat Islam. Aku anak PKI, mau apa? Aku sekarang di DPR, mau apa? Masya Allah, saudara. Kita umat Islam tentu tidak memusuhi anak-anak PKI. Yang salahkan dulu orang tuanya, bukan anaknya. Dalam Islam tidak ada dosa keturunan, saudara. Tapi tolonglah anak-anak PKI tersebut, saudara, jangan lagi mengkampanyekan ideologi bapaknya. Sudahlah, mafat-tafat yang sudah berlalu biarkan dia berlalu. Bapaknya dulu salah, ya sudah salah, doakan saja semoga diampuni oleh Allah. Tinggal anak-anaknya jangan melanjutkan ideologinya, saudara. Ayo menyatu dengan umat Islam. Silakan mereka ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut Majelis Taklim. Anak-anaknya masuk pesantren, biar besok bisa jadi ustadz, jadi kiai, saudara. Kita tidak memusuhi mereka, tidak. Saya juga tidak setuju kalau anak-anak keturunan PKI dipres, ditekan, dimusuhi, hak politiknya dikebiri. Nggak boleh. Mereka punya hak ekonomi, hak politik, hak sosial yang tidak boleh kita ganggu. Tapi syarat, mereka tidak boleh lagi mengkampanyekan ideologi PKI. Mereka tidak boleh lagi memperjuangkan kebangkitan PKI. Mereka tidak boleh lagi menghidupkan PKI di Republik ini. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi, saudara, pertanyaannya, siapa itu yang menghapus litsus itu dari DPR, saudara? Dari pejabat publik, saudara. Itu bukan orang biasa. Kalau orang biasa nggak bisa menghapus litsus, saudara. Itu orang yang punya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan uang, saudara. Makanya di sini perlu saya katakan, kalau ada pejabat atau siapapun mengatakan, sudahlah, tidak usah cerita PKI, PKI masa lalu, PKI sudah finish, PKI mustahil bangkit kembali, bohong, saudara. Kalau ada yang bicara semacam itu, mereka sedang meninak bobokan masyarakat Indonesia supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada, supaya PKI dengan leluasa bangkit kembali di tengah-tengah kita. Dan ini kenyataannya, saudara.
Insya Allah, gara-gara kita pikir, oh PKI udah selesai, PKI udah habis, PKI mustahil bangkit lagi. Saudara, tahu-tahu apa yang terjadi? Kurikulum pengkhianatan PKI hilang dari sekolah, film dokumenter pengkhianatan PKI hilang dari televisi. Saudara, litsus penelitian khusus untuk calon pejabat saudara dihapuskan. Saudara, hati-hati saudara, mereka sedang menyusun kembali kekuatan saudara. Maka jangan salahkan saya kalau saya mengatakan, mereka mengatakan komunis sudah habis, komunis sudah selesai. Mereka sebetulnya sedang meninak bobokan kita supaya kita lalai, supaya kita tidak waspada. Nah buktinya sekarang kita lihat, kalau kita buka internet, berapa banyak anak-anak muda kita yang tidak tahu PKI, bela PKI saudara, atas nama hak asasi manusia, atas nama kebebasan saudara. Berapa banyak mereka bela-bela PKI, mereka bilang PKI baik, PKI pejuang, PKI pahlawan, PKI revolusioner. Karena itu pada malam hari ini, yuk kita belajar dari sejarah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai mereka yang punya akal pikiran, punya hati nurani. Jangan lalai dari sejarah kita saudara. Karena Nabi berpesan, orang beriman itu tidak jatuh dalam satu lubang dua kali saudara. Jangan sampai nanti kita jatuh lagi, terjebak oleh paham-paham PKI yang ingin menghancurkan kita saudara. Nggak sampai di situ, umat Islam saudara harus merapatkan barisan. Jangan melulu kita ribut soal khilafiyah di antara kita saudara. Jangan, yuk kita rapatkan barisan kita, kita satukan potensi kita saudara. Karena jika kita tidak bersatu dari hari ini, besok begitu PKI bangkit, kita hanya akan menjadi korban mereka saudara. Hati-hati Pak Bu ya. Maka itu saya mau tanya pada malam hari ini, siap untuk mengkaji soal PKI? Saya mau tanya semua, siap mengkaji soal PKI? Mau tahu PKI? Betul? Takbir! Sallu ala Nabi. Saya akan uraikan soal PKI secara rinci. Nanti Anda yang menilai saudara, apakah presiden pantas minta maaf kepada PKI atau tidak. Nanti Anda yang menilai, apakah PKI itu pejuang atau pecundang, apakah PKI itu pahlawan atau bajingan saudara. Nanti Anda yang menilai. Saya hanya memberikan informasi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan konon katanya saudara. Tidak, ada arsipnya, ada dokumennya, ada foto-fotonya saudara, arsip nasional. Nah, karena itu saudara, di awal ceramah ini juga saya ingin mengingatkan kepada semua akan amanat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, tali Allah, agama Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Kita harus bersatu dalam iman dan Islam, kita harus bersatu dalam akidah, kita harus bersatu dalam menegakkan Islam, kita harus bersatu dalam menegakkan hukum Allah, kita harus bersatu dalam iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya semua, siap bersaudara, siap bersatu, siap bela Allah dan Rasulnya, siap bela Islam, siap bela negara Indonesia? Takbir! Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.